Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Hajianto, selamat datang di Kota Batu serta Ketua PDM Kota Batu, Pak Bani serta para jamaah dan ibu-ibu Aisyah dan warga sekitar masjid. Moga-moga kita semua diberikan barakah oleh Allah karena kekuatan untuk melangkah ke masjid ini tentunya sesuai kehendak Allah. Kita juga tahu bahwa sebagai orang yang beriman, itu di dalam surah Al-Baqarah dikatakan walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya perintah untuk menjadi orang beriman salah satunya adalah di dalam menegakkan sholat dan membayarkan sebagian dari rezeki kita itu perlu diperjuangkan. Kata-kata menegakkan itu menunjukkan bahwa setiap perubahan-perubahan yang akan kita lakukan itu perlu usaha. Makanya kita juga perlu yakin bahwa semua perubahan yang terjadi di lingkungan kita itu kita bisa menghadapinya. Dan itu juga dijamin oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah menjanjikan kita pasti bisa. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin untuk melangkah ke tempat-tempat perubahan seperti masjid itu kita berat. Maka kita perlu berusaha dan Allah menilai bagaimana berapa besar pahalanya dari usaha yang kita lakukan. Tentu saudara-saudara kita yang tempatnya jauh dari masjid ini, logikanya pahalanya lebih besar. Dan Pak Azrianto mungkin lebih besar lagi karena jauh dari Jakarta. Dan kita yang dekat dari sini tentunya bukan hanya itu saja yang dinilai, tapi meramaikan bagian dari syiar kita kepada yang lain untuk bisa datang kepada kebaikan. Yang kedua, kami punya semangat bahwa masjid ini harus menjadi agen perubahan. Untuk menjadi agen perubahan tentunya masjid harus menjadi tempat untuk belajar. Bukan hanya belajar beribadah, membangun hubungan kita vertikal kepada Allah SWT, tetapi bagaimana masjid juga menjadi pusat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Kalau ada orang yang malas, kalau ada orang yang melanggar aturan, atau secara umum sekarang yang menjadi problem besar bangsa ini korupsi, tentu pasti orang-orang semacam itu adalah jauh dari masjid. Nah, sekarang bagaimana masjid ini bisa menjadi tempat belajar, menjadi tempat informasi, tempat untuk berhubungan dengan halimnya, termasuk dengan bagaimana kita mampu bertanggung jawab pada lingkungan kita. Nah, ini yang menjadi semangat takmir, yang memang untuk melakukan perubahan itu tidak terlalu mudah, karena memang kita harus berangkat dari suatu sistem yang sudah cukup lama, yang kadang-kadang itu kemudian tidak menjadikan yang seperti kita inginkan. Kita belajar juga dari Eropa, bagaimana tempat-tempat peribadatan itu sekarang sudah menjadi museum, menjadi tempat tujuan wisata. Kita akan mengalami hal yang sama kalau kita memfungsikan masjid itu hanya sebagai tempat untuk bersilaturahim, berhubungan, berkeluh kesah pada Allah. Dan itu terjadi di Eropa. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Saya berharap, kami menginginkan dari takmir, nanti kita punya perpustakaan yang mungkin nanti akan menjadi anak-anak muda yang ingin tahu tentang agama, bisa banyak belajar. Kita juga menginginkan di masjid kita punya lembaga pendidikan, dan kita sudah punya diniyah. Dan harapan saya, diniyah ini nanti tidak hanya untuk anak-anak, orang tuanya juga perlu. Nah, ini kita sedang mengembangkan ke arah sana, dan moga-moga Allah meridhoi semua rencana kita, termasuk juga kita juga harus paham terhadap dengan kehidupan politik nasional,
yang mungkin nanti Pak Hasrianto sedikit menceritakan, walaupun yang lebih utama hari ini adalah persiapan Ramadan. Dan kalau kita baca surat perintah untuk berpuasa di dalam surat di Al-Quran dikatakan bahwa kita akan menjadi orang yang takwa. Sebenarnya ada 2 poin saja. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, yang pertama kita harus berani hijrah, pindah dari sesuatu ke sesuatu yang lebih baik. Di dalam surat Al-Ashr bahwa orang yang beriman itu juga orang yang melakukan perubahan, dan dimensi perubahan itu waktu. Jadi kalau waktu hari ini itu lebih buruk atau bahkan sama pun, itu kita rugi. Bagaimana kita setiap hari berubah, setiap hari bertambah ilmu kita, dan tentu saja itu hanya bisa dilakukan kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jadi hijrah, mencari teman-teman yang baik, berkumpul di tempat-tempat yang baik, itu juga bagian dari hijrah atau nanti persiapan kita menghadapi Ramadan. Kalau kita tidak lakukan itu, maka tujuan dari Ramadan itu mungkin tidak akan kita capai. Yang kedua, tentunya Ramadan akan mengajarkan banyak kita menahan diri, berkorban dan macam-macam. Yang intinya adalah kita harus keluar dari dunia nyaman. Jadi kita harus dipaksa untuk berusaha menjadi lebih baik, yang tadi saya sampaikan di awal. Harapan kami dari jamaah Masjid At-Taqwa, kita bisa mendapatkan pencerahan hari ini untuk menambah semangat kita untuk menjadi kita makhluk-makhluk yang ingin selalu ada perubahan. Kita tidak mau bahwa ilmu kita tidak bertambah. Bahkan Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang bertambah ilmunya itu posisinya sangat mulia. Dan harapan kami dengan ilmu yang bertambah dan Masjid At-Taqwa dengan segala jajarannya, harapan kami bisa jadi tempat untuk belajar, tempat untuk bertanya, tempat untuk menimba informasi. Dan harapan kami juga para takmir, bukan hanya ketua tetapi termasuk semua pengurusnya, bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada warganya semua. Saya pikir itu, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya hanya menyatakan mohon maaf jika di dalam pelayanan kami kepada para jamaah semua mungkin ada yang kurang. Kapan hari itu kita mengadakan acara dengan Majelis Muballigh Muhammadiyah, makannya dibuat di akhir dan ternyata itu malah berat. Bahkan saya catat beberapa, termasuk sampahnya itu banyak. Orang Islam ini kayaknya nggak suka kebersihan. Jadi saya berharap, saya bilang sama teman-teman, gimana nih sampahnya supaya bisa kita bersihkan. Acara selesai sampah juga bersih. Jadi budaya-budaya kebersihan itu juga bagian dari agama kita. Nah, ini harapan kami untuk yang kegiatan hari ini, kita bisa menyediakan yang lebih baik lagi. Dan kami berusaha selalu mengundang pembicara-pembicara lain yang harapan kami bisa selain menjadi pusat bertanya juga akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Akhirul kalam, saya tidak berpanjang lebar. Semoga Allah meridhoi semua apa yang kita inginkan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.